Jadi awal-awalnya tuh orang-orang kayak masih, oh ya teater boneka ya, oh ya Peppermoon ya, oh ya, nggak serius paling buat anak-anak doang gitu. Ya. Di awal tuh bahkan kami survive dengan mengontrak satu kamar kos itu tuh dengan cara jualan ayam bacem untuk dititipin di angkringan, cuman buat bayar kamar kos itu doang 1 biji. Cari tanah yang subur lah untuk kalian tumbuh gitu. Tadi ada Muhimah_Aliyah. Barusan dia tanya, jadwal tampilnya Oh, iya? di mana aja Kak Peppermoon? Jadwal tampilnya semua lagi bubar, saudara-saudara. Tampilnya geser sekarang ke medium yang berbeda. Jadi harusnya nih, kayak tadi Mbak Lala juga sempat nanya, harusnya bulan ini kami sedang tour di New York dan di Jepang. Tapi kemudian di cancel, ada yang dipostpone juga, jadi kami di rumah, jadi nggak ada jadwal tour sekarang. Tapi kemarin kami sempat bikin ini Mbak, project namanya Storyteller, penjahit cerita. Jadi sebenarnya itu karya lama, karya dari 2017, tapi ketika ini pandemi begini, kami mengalih wahanakan karya itu jadi pertunjukan daring. Nah, yang menarik adalah penonton itu bisa memesan tema. Jadi mereka membeli tema. Iya, request. Jadi ngirim, cuma minta satu tema. Nanti kami akan, kenapa judulnya penjahit cerita? Kami akan menjahit 3-4 tema untuk dijadikan satu pertunjukan kecil. Nanti karya pertunjukan itu dikirimin via WhatsApp. Oh my god, jadi sangat personal ya? Sangat personal dan setiap orang bisa beda-beda banget. Ini sekarang, nah mulai dari hari kemarin ini udah mulai dikirim ke penonton-penonton Storyteller. Wow, yang batch kedua. Gimana kami acaranya? Seru banget, bisa selesai, yang batch 2 ditutup. Oh, oke. Ada next batch, kalau ada next batch bisa infonya di mana? Oh siap, di Instagramnya Peppermoon Puppet. Oke, berarti teman-teman yang kreatif langsung follow Instagramnya. Jadi nanti kalau ada next batch, langsung bisa follow. Benar sekali. Ya, biasanya kalau jadwal kami ada pertunjukan atau project-project, workshop, segala macam, kami pasti posting di sana. Jadi silakan teman-teman intip akun Instagramnya. Oke, nah, tadi aku udah tahu nih ceritanya karya, tadi juga di awal-awal bilang bahwa Peppermoon Puppetry ini pernah, maksudnya diremehin lah orang-orang, apa sih teater buat anak-anak, apa sih teater gini-gini. Nah, tapi karya berhasil membuktikan bahwa Peppermoon Puppet Theater ini tuh nggak kayak gitu, dan bahwa sekarang udah diapresiasi di seluruh dunia, udah keliling ke mancanegara juga. Tantangan terbesarnya apa sih Kak kalau sekarang? Sebenarnya kalau dulu masalah diremehin apa enggak tuh ini sih Mbak, apa ya, maksudnya kita tuh kalau biasa kan kalau kita memulai sesuatu yang baru tuh ada aja gitu ya. Aku sih mikirnya waktu itu cuman modalnya nekat sama ambisius aja gitu. Maksudnya aku tadi barusan tadi sore ngobrol sama Iwan gitu. Maksudnya kita tuh di Indonesia mungkin pola pendidikan kita juga tidak mengizinkan kita untuk tampil ke depan kan. Maksudnya tuh seringkali udah deh gitu, udah diem aja, gak usah nanya gitu. Kalau sekarang pasti udah berubah ya, maksudnya pendidikan lebih inklusif segala macam. Tapi kemudian kesannya punya ambisi tuh jadi kayak salah gitu loh. Nah waktu itu kami bener-bener ya udah dikerjain aja dulu gitu. Orang kita juga nggak pernah tahu. Orang kan juga sebenarnya kritik mereka tuh kan kritik yang penuh dugaan ya. Maksudnya toh mereka juga sebenarnya mungkin nggak paham-paham banget gitu bahwa ini sebenarnya bisa sampai mana sih orang. Mungkin mereka juga belum pernah mencoba jalur yang kami jalani gitu. Jadi ya udah aja gitu loh, teman-teman emang lagi ingin mencoba suatu hal yang baru, gas aja terus gitu. Tentu saja cari teman-teman yang kemudian istilahnya kalau kami ini ya, cari tanah yang subur lah untuk kalian tumbuh gitu. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya sebagus apapun bibitnya, kalau jatuhnya ke batu itu kan tetap berat ya. Mungkin dia bisa tumbuh tapi lebih berat, lebih usahanya, effortnya lebih gede gitu. Nah, carilah lingkungan yang kira-kira bisa membantumu untuk menyuburkan tanah itu gitu. Menurut aku itu penting. Nah, kalau sekarang sebenarnya apa yang jadi tantangan terberat? Selalu berinovasi sih Mbak. Maksudnya kadang-kadang kalau udah sampai di titik orang sudah banyak yang menerima, diapresiasi sangat baik gitu tuh kadang-kadang kita lena ya. Dan maksudnya udah deh yang gini aja gitu. Maksudnya udah gini aja.
orang Yang juga gini udah aja suka orang udah ini gitu. suka, Misalnya ya. betul, padahal kan kita kadang-kadang hadir itu tidak untuk memenuhi kesukaan orang, tapi justru untuk mempertanyakan banyak hal kan. Maksudnya sebagai Ya. seniman itu tuh PR-nya gitu. Beda mungkin sama teman-teman yang bikin restoran ya gitu ya. Kalau udah suka menunya ini ya udah ini terus gitu. Akan lain gitu bedanya. Jatuhnya beda banget. Nah, sebenarnya itu. Jadi untuk berusaha berinovasi, bereksperimen itu di tengah jadwal yang semakin jenaka ini gitu. Maksudnya kami tuh Ya. seringkali banyak orang nanya, aku jarang banget sih pentas di Indonesia misalnya gitu ya. Ya gimana gitu, emang hidup waktunya juga nggak banyak, maksudnya dalam setahun cuma ada 365 hari, dan kebetulan proyek-proyek Peppermoon juga banyak terjadi di luar negeri juga gitu. Jadi itu juga jadi salah satu PR. Jadi ini nih sekarang makanya kita bilang ini di satu titik memang jadi posisi yang sangat mewah, kita bisa berada di rumah, berpikir banyak gitu tuh. Ya ini kita anggap sebagai kemewahan dan rasa syukur lain sih sebenarnya gitu. Ya, 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 ya. Wow. Dan Jadi ini bukan menganggap dan masa ini menjaga adalah masa sulit ya. dan tetap ngejaga sih Mbak, maksudnya berjalan 14 tahun dengan tim yang kebetulan yang dua orang lain, Benny sama Anton tuh udah 12 tahun kerja bareng di Peppermoon. Jadi menjaga teamwork gitu, itu juga nggak sepele kan gitu. Terus mulai membuat banyak hal baru bersama teman-teman yang lain, merawat lah sebenarnya, saling merawat itu tuh juga itu juga PR panjang malahan menurut aku daripada bikin. Betul. Oke, nah ini ada yang menarik nih. Karya dari ada di komen Eva Mukhtar. Tadi kan Karya ada core statement tuh. Aduh, ini juragan nih, takut aku. Mbak Eva. Oke, hadir untuk mempertanyakan banyak hal. Ada di quote gitu ya. Pada saat ini, apa sih yang sedang Mbak Ria pertanyakan? Aduh, banyak Mbak. Hidup kalau nggak banyak nanya, repot lagi tuh nanti kita. Nggak semangat. Sedang mempertanyakan banyak hal apa ya? Banyak lah. Kita PR-nya jadi manusia hidup tuh menurut aku banyak banget ya. Dan biasanya ya bisanya ya dijawabnya pakai karya kalau jadi seniman sih. Maksudnya kalau sekarang Mbak Eva nanya apa sih yang lagi dipertanyakan gitu. Kalau saya pribadi sekarang fungsi saya di bumi ini jadi apa ya sekarang kalau kondisinya kayak gini gitu. Jadi jadi seniman saya bisa apa? Itu mungkin yang sedang saya pertanyakan di hari-hari ini. Sebagai seorang ibu saya bisa apa? Sebagai seorang teman saya bisa apa? Sebagai seorang istri saya bisa apa gitu. Karena ini kan masa yang nggak mudah ya. Jadi maksudnya mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan gitu, terus banyak orang kehilangan atau nggak tahu gelap aja di depan gitu, dan kita tuh selagi menjalani hari itu day by day sekarang kan, nggak ada yang ngerencanain sebulan 2 bulan ke depan tuh, kayak semuanya insecure dan nggak yakin gitu. Tahu ya. Masih jarang ya. Iya bener kan gitu, maksudnya kayak banyak festival Peppermoon tuh besok Oktober nih 2020. Saya nggak bisa lihat apa-apa sekarang di depan tuh Oktober gitu kan. Di 2 hari ke depan aja deh yang dipikir gitu, rasanya jadi kayak gitu. Jadi justru itu yang sedang saya pertanyakan hari ini sih gitu. Saya bisa apa ya? Saya bisa apa untuk bikin orang-orang yang di sekitar saya tuh merasa lebih baik gitu. Itu sih yang makanya kemudian banyak Peppermoon bikin ini, bikin itu tuh sebenarnya dalam rangka itu, kayak udah yuk kita ngapain yuk gitu. Maksudnya bukannya melarikan ini ya, bukannya membuat kita juga jadi nggak aware, tapi kemudian kalau orang bilang imunitas kita harus tinggi, ya berarti kreativitas kita harus tetap jalan kan gitu. Kita tetap harus happy gitu. Nah itu kayaknya mungkin itu yang bisa kami upayakan gitu aja. Wah, berarti tadi Kak Eva Mukhtar sudah terjawab ya. Itu tadi hal-hal apa yang Semoga menjawab ya Mbak Eva. Ada di pikirannya Karya. Nah itu tadi sudah disampaikan. Oke. Iya, bisa apa coba kita sekarang gitu kan? Betul. Nah sebenarnya apa Karya sendiri nih sekarang kesibukannya untuk di Peppermoon ada apa aja nih Karya? Tadi kan sempat sebutkan ya, tadi mau bikin apa yang secara daring itu kita bisa pesan. Nah selain itu? Ya, Storyteller sudah jalan. Ini kebetulan lagi mau eksperimen. Peppermoon lagi nyiapin karya baru. Aku excited banget sama karya yang satu ini karena mediumnya beda banget. Karena itu tadi kita lagi mau mencoba medium layar ya. Tapi medium layar. Gimana caranya tetap teater boneka nih, yang teater gitu. Nah, itu kami lagi eksperimen itu. Jadi ini excited sekali sih. Ini super excited karena kemungkinan besar malah ini nggak mungkin bisa dipentasin live gitu. Jadi memang karya ini harus dinikmati secara daring gitu. Tapi ya kami sedang menyiapkan itu, dan kemungkinan
habis Lebaran kami akan mulai memprosesnya. Jadi ini sekarang lagi eksperimen-eksperimen, lagi mulai menata-nata, bersih-bersihin studio karena habis kemarin produksi Storyteller beres. Kalau Peppermoon sedang teman-teman di Peppermoon sedang melakukan itu. Sambil ini adang-adang, bikin package hampers. Oh, really? Iya. Jadi karena Peppermoon itu kan salah satu support sistemnya adalah toko merchandise, Mbak. Jadi kami punya merchandise store. Namanya Toko Peppermoon akunnya. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat. Nah, kami lagi bikin hampers gitu juga. Maksudnya karena kami tahu beberapa kali tuh ditanyain teman-teman gitu, ada ini nggak sih? Karena nggak bisa mudik kan, mungkin mau kirim kado untuk keluarga di rumah apa segala macem gitu. Oke, bisa. Jadi lagi ngerjain itu kalau Peppermoon sih. Tapi yang jelas sedang menyiapkan karya baru. Sedang menyiapkan karya baru yang jelas. Wow, mantap. Oke. Nah, karya tadi sempat kita sebutin di awal. Kalau karya Peppermoon ini kan pernah kita lihat di film AADC 2. Memerankan Langga dan Cinta gitu ya. Nah, kemarin teman-teman juga pada penasaran tuh, kok bisa? Gimana tuh prosesnya kok tahu-tahu dikontak oleh sutradara atau bagaimana prosesnya itu? Prosesnya itu jadi sebenarnya gini Mbak, aku tuh Peppermoon itu, aku dan Iwan itu kenal Niko tuh malah udah jauh lebih lama, mungkin 2009 kami udah kenal. Jadi waktu itu Nicholas Saputra datang ke studio dalam rangka acaranya, pokoknya ada salah satu brand gitu, mereka bikin kompetisi sayembara menulis untuk anak muda waktu itu. Nah, salah satu jurinya itu Niko gitu. Nah, kebetulan yang menang tulisannya waktu itu karena dia menulis tentang budaya. Terus dia nulis tentang Peppermoon waktu itu. Terus saya waktu itu dikontak sama penulis yang menang. Dia bilang, Mbak, ini aku tuh menang tulisanku gini gitu. Dan menulisnya tentang Peppermoon. Ini salah satu hadiahnya adalah mendatangi tempat itu bersama jurinya gitu. Oh gitu, oh iya, oke gitu. Kita oke aja waktu itu. Terus udah Niko main, Niko datang bersama salah satu si Mbak pemenang itu. Kemudian dari situ kita jadi berteman malahan karena kita jadi malah bisa ngobrol banyak hal segala macem. Terus 2012 ya, kalau 2013 kalau nggak salah, karya Secangkir Kopi dari Pelaya itu kami pentaskan di Jakarta. Niko datang nonton. Nah, yang menarik adalah dia bilang, ini kayak gue kenal deh, ini gue pernah ketemu sama orang yang tokohnya persis banget nih ceritanya kayak begini gitu, dia bilang. Di Kuba orangnya, so aku bilang, ya itu orangnya yang gue bikin pentas itu orang yang lo temuin di Kuba gitu. Dari situ kita semakin ngobrol banyak gitu. Semakin nyambung. Nah, tapi terus beneran jadi teman. Jadi setiap kali dia ke Jogja dia pasti main ke rumah. Aku kalau kami ke Jakarta juga pasti jadi ketemuan gitu. Sampai kemudian suatu hari Mbak Mendy Marahaimin, dia partnernya Niko di Tanakir Films juga, tapi dia juga bantuin Mbak Mira waktu itu mau ADC. Mbak Mendy cerita gitu, Ri ini nih ADC ini kayaknya kita tuh pengen syuting di Jogja gitu, lo tertarik nggak untuk jadi bagian dari ini? Hah, maksudnya gitu kan, apa hubungannya gitu kan jadinya kan. Terus ya udah akhirnya ya nanti ini ya kamu nanti ketemu sama Mbak Mira sama Mas Riri langsung. Oke gitu. Nah waktu itu mereka habis Pendekar Tongkat Emas kalau nggak salah launching di Jogja. Kami diundang, jadi aku sama Iwan datang nonton, terus kita makan malam bareng di Buageng waktu itu, terus besokannya Mas Riri sama Mbak Mira main ke rumah gitu, terus meminang gitu, terus main ke rumah, bukan ke studio malahan, main ke rumah pribadi ya, ini kesini nih rumah ini kesini, gitu. Iya. Terus ya Mas Riri dan Mbak Mira bilang nih, jadi ceritanya besok tuh ADC-nya tuh pengennya ngambil setnya di Jogja. Terus aku juga tanyain dulu gitu, tar dulu tapi ini masuknya di mana ya gitu, maksudnya Peppermoon masuk sebagai apa gitu kan, maksudnya kita juga nggak lucu juga kalau main nempelin tapi nggak pas kan gitu. Terus mereka bilang, Mas Riri waktu itu yang cerita, ya kita tuh pengen nunjukin Ri, kalau Jogja yang kita kenal itu tuh bukan Jogja yang kayak di FTV, bukan yang mahasiswa naik jadi supir andong gitu. Bukan Borobudur terus, bukan cuma Malioboro, bukan cuma Beringharjo. Di Jogja tuh ada puluhan ribu seniman yang tinggal dan juara-juara, dibilang gitu. Terus dia menyebutkan ada nama Mas Eko, ada Mas Juki, dan semuanya teman gitu. Jadi, nah you are part of it, dia bilang gitu. Mau nggak gitu? Boleh juga deh kalau emang itu tujuannya oke, kita setuju gitu.
Dan ya, film legendaris ya, dulu aja nontonnya kayak berjubel-jubel Iya. gak karuan gitu kan. Terus oke deh gitu. Nah, yang menarik waktu aku juga bilang, tapi yang kita punya kalau urusan percintaan karyanya cuma ada ini, secangkir kopi dari Playa. Itu aja karyanya ceritanya pahit banget. Dan itu satu-satunya love story yang Peppermint punya, dan itu tragis gitu, akhirnya not a happy ending. Terus nih, karena Niko pernah nonton, jadi dia kayaknya membumbui lagi. Aku gak ngerti dia ngomong apa sama Mas Riri sama Mbak Mira. Karena Mas Riri sama Mbak Mira belum pernah nonton karya itu secara live ya. Cuman kita kasih DVD aja, mereka ngelihat dan mereka bilang cocok. Ya serah deh, cocok ya oke deh. Mantul. Gitu. Terus makanya tadi aku juga bilang waktu syuting, aku dan Iwan sedang di Amerika waktu itu. Jadi kami directingnya lewat WhatsApp. Wow, hebat loh, mensutradarai dari New York secara online. Latihannya sih, kan latihannya gini ya, gitu. Tar itu kamu kurang sering, mukanya nggak gitu, harus ini gini ya, kayak gitu. Cuman waktu syuting ya udah, karena waktu latihan kan kita ngurusnya bagian pertunjukannya aja kan Mbak. Jadi waktu ngecek space, ngecek venue segala macam, aku jalan sebelum aku berangkat ke New York. Jadi setelah kami berangkat ke New York ya udah itu aku percayakan ke teman-teman gitu. Wow, ini ada yang komen itu dari Setio apa nih? Setio Ungi atau Setyongi. Wow, keren Mbak. Makasih. Oke, nah ada menarik nggak Mbak waktu lagi proses syutingnya DC itu? Kayak apa gitu? Deg-degan Mbak. Aku sih kalau aku deg-degan ya, maksudnya ini jadinya apa ya? Ini alurnya gimana ya gitu? Karena Mas Riri pun tidak menceritakan akan seperti apa alurnya gitu. Kita nggak dikasih naskah, buta banget waktu itu. Dan yang menarik waktu launching audis premiernya itu kan di Jogja ya, premier besar-besaran itu. Mereka bikin di Jogja. Semua tim Peppermint nonton, saya di Melbourne. Jadi lagi aku nggak bisa lihat sebagai sutradara, agak ngeselin. Kayak, ih jadinya gimana sih gitu. Terus ya kayak Iwan bilang, oh gila Ci, ini gini nggak lihat gimana. Oh udah dikasih ini dulu, udah dipanas-panasin dulu. Ya. Oh mereka nonton, mereka datang ke premier semua tim Peppermint kecuali saya. Saya dan Anton kalau nggak salah itu yang nggak ada di sini. Terus ya udah akhirnya waktu aku pulang dari Melbourne, kebetulan mereka bikin nonton bareng di Jakarta, ya udah aku datang ke sana baru ngeliat tuh. Mas Riri tuh aku ingat banget mukanya dia, aduh Ri gue nervous nih lo mau nonton gitu. Lo kok nervous sih Mas, kembali kali gitu kan. Iya lo seneng gak ya karyanya jadi begitu di layar di film gue gitu kan. Terus ya udah begitu kita lihat, aku lihat gitu, mewek dong aku, masa gak pernah lihat boneka aku segede itu ya Mbak. Aku pernah lihat boneka aku segede gitu di layar, segitu gede gitu ya, kayak wow. Dan aku suka banget bagaimana Mas Riri memframe karya Peppermint ya waktu itu gitu. Dan beliau juga sempat cerita bahwa itu part musik di bagian pertunjukan kalian itu bener-bener Mas Anto Hood itu ngerjainnya sampai kayak ini udah mau wrap up semua, udah diedit, musik masuk, Mas Anto masih bilang, ntar dulu, gue belum selesai sama yang pertunjukannya Peppermint gitu. Jadi bener-bener dia spend so long untuk mengerjakan musik scoring di pertunjukan 1 menit yang silent itu gitu. Terus aku bilang, pantesan rasanya gini amat. Wow, dalam banget gitu ya. Serunya itu ketika melihat medium kita tuh berkembang jadi hal yang beda lagi gitu. Wow, dan sesuai dengan topik kali ini bahwa puppetry bercerita. Kalau kali ini berceritanya di sebuah film gitu ya. Ya, benar banget, benar banget. Nah, selain film, sebenarnya kan ada karya bercerita melalui video klip. Ada video musiknya Tulus, waktu itu Manusia Kuat. Nah, itu bisa diceritain juga karya, prosesnya bagaimana? Jadi memang sukanya bikin repot, Mbak. Bikin susah aja sukanya kita tuh. Kayak wow, jadi kalau ada cara gampang, karya nggak mau cara gampang itu. Enggak, aku mau yang cara itu yang... Peppermint bukan saya. Peppermint sepeda 55 ya, senangnya begitu.